Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membagi tentang Imam Qatadah, ulama tunanetra teladan ahli hadis. Sejarah telah merekam keberadaan ulama-ulama besar dengan kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kekuatan hafalan mereka bagaikan gunung-gunung yang kokoh menjulang tinggi, bagaikan karang di lautan yang tidak pernah berpindah meski harus dihantam ombak yang besar. Salah satunya adalah ulama dengan kualitas semacam itu adalah Imam Qatadah bin Da'imah As-Sadusi, atau yang bisa disapa dengan panggilan Imam Qatadah. Para ulama berbeda pendapat tentang tanggal kelahirannya, namun Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam An-Nubala mengatakan ia lahir pada tahun 60 Hijriah dan wafat pada tahun 118 Hijriah. Ia berasal dari suku As-Sadus, yaitu bagian dari Bani Syaiban, suku Arab bagian utara. Imam Az-Zahabi menyebut Imam Qatadah sebagai Hafidul Ashar atau penghafal di masanya dan Qudwatul Musaffirin wal Muhaddithin atau suri teladannya para ahli tafsir dan ahli hadis. Ulama yang hidup pada masa tabi'in dengan banyak kelebihan ini ternyata tidak bisa menikmati indahnya belajar menggunakan kedua matanya. Imam Qatadah terlahir dalam keadaan kedua matanya buta, namun baginya kebutaan mata bukan berarti meniscayakan kebutaan hati dan pikiran. Justru kondisi itulah yang membuat istimewa. Imam Qatadah sama sekali tidak menjadikan kekurangnya itu sebagai penghambat perjuangan menuntut ilmu. Dengan kondisi seperti itu, ia mendatangi berbagai tempat ilmu tanpa malu dan ragu. Semua itu dilakukan karena ia sadar akan derajat dan kemuliaan ilmu. Tentu perjalanan yang ditempuhnya tidaklah gampang. Tak jarang ia terjatuh, namun baginya fisik bukanlah penentu untuk menjadi orang berilmu. Apalah arti fisik sempurna jika tidak digunakan untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Semangatnya yang menggebu-gebu dan keinginannya yang menggelora mengalahkan teman-teman sebayanya ketika belajar. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, pada mulanya Qatadah menimba ilmu dari sekian banyak sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Sarjis, Hanzalah Al-Qatib, Abu Tufail Al-Kinani, Anas bin An-Nadr, dan sahabat Nabi lainnya radhiyallahu anhu. Dengan istiqomah, Qatadah selalu mendatangi pengajian-pengajian yang mereka selenggarakan atau bahkan bertatap muka secara langsung ketika ia tidak memahami suatu ilmu. Setelah periode sahabat Nabi selesai dan diganti periode selanjutnya yaitu tabi'in, Imam Qatadah belajar kepada ulama-ulama besar tabi'in yang sezaman dengannya. Imam Az-Zahabi mencatat bahwa guru Imam Qatadah saat itu terdiri dari 42 tabi'in, di antaranya seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Abdul Aliyah, Zurarah bin Aufa, Ata' bin Abi Rabah, Imam Muhammad bin Sirin, Abi Mulih bin Usama, Imam Hasan Al-Basri, dan yang lainnya. Bahkan menurut Imam Az-Zahabi, Qatadah berguru kepada Imam Hasan Al-Basri selama 12 tahun. Dengan bermodalkan semangat dan mengandalkan pikirannya, Qatadah mampu
melalap semua ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Tidak hanya paham, ia menghafal semuanya. Maka tidak heran jika Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam An-Nubala mengatakan bahwa ia sebagai hafidul ashr atau penghafal di masanya dan qudwatul musaffirin wal muhaddithin atau suri teladannya para ahli tafsir dan ahli hadis. Syekh Ali bin Muhammad Asy-Syaukani pernah menceritakan tentang ihwal Imam Qatadah ketika berguru kepada Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Dalam kitabnya disebutkan, yang artinya Imam Qatadah pernah ingin menetap di rumah Imam Sa'id Al-Musayyib selama 8 hari atau untuk menimba ilmu darinya. Maka Imam Sa'id mengatakan padanya di hari ketiga, "Pergilah wahai penyandang tunanetra, sesungguhnya engkau telah mencuriku." Pada akhirnya perjalanan panjang yang dilalui Imam Qatadah pengembaraannya dalam mencari ilmu yang menguras kekuatan dengan segala keterbatasannya yang serba melelahkan berujung manis, kegigihannya menuai hasil, semangatnya kini telah terbayar. Ia sukses mendalami berbagai cabang ilmu syariat, bahkan sangat jarang dijumpai ada seorang yang bisa mengunggulinya. Ia menjadi tokoh bersejarah dalam Islam. Ia adalah orang yang kuat daya ingatannya dalam menghafal dari kalangan penduduk Basrah. Tidaklah ia mendengar suatu ilmu melainkan langsung bisa menghafalnya. Sahabat lentera kolbi yang dirahmati Allah, Imam Sa'id Al-Musayyib sebagai guru dari Imam Qatadah begitu mengagumi muridnya yang satu ini. Pujiannya kepada muridnya pernah disampaikan secara langsung, "Aku tidak menyangka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kekuatan hafalan sepertimu." Banyak pelajaran yang bisa diambil dari sosok seperti Imam Qatadah. Kekurangan dan keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menggapai kesempurnaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali pada tekad, kemauan dan keikhlasan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.